Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Agusti, NIM 20087165, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar belajar motorik. Materi yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip koreksi kesalahan gerak. Di sini prinsip-prinsip yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, memberikan koreksi secara terbatas. Contohnya, ada 4 kesalahan yang dilakukan peserta didik. Keempat kesalahan tersebut harus dikoreksi. Dari salah satu dari 4 kesalahan yang terjadi, misalnya kecepatan gerak. Bila kecepatan gerak ini merupakan komponen teknik yang sangat menentukan hasil dari pelaksanaan gerakan, maka aspek di sini merupakan prioritas utama untuk mendapatkan koreksi dan terapi terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan karakteristik peserta didik. Contohnya, bila mereka dikritik atau selalu sering dikritik, mereka merasa kesal dan cenderung mengarah pada penampilan tingkah laku yang menyimpang atau mengarah pada keadaan psikis yang frustasi. Kecenderungan yang demikian perlu dihindari. Yang ketiga, berikan koreksi segera mungkin. Contohnya, bila peserta didik membuat kesalahan, jangan biarkan kesalahan tersebut berlanjut dan semakin berlarut-larut. Untuk mencegahnya, kita sebagai seorang guru atau pelatih, berikanlah koreksi dan terapi gerakan segera mungkin. Yang keempat, munculnya kesalahan baru. Contohnya di sini yaitu setiap pemecahan suatu tugas pasti diikuti dengan masalah tugas yang lain, maka akan timbul masalah baru untuk peserta didik. Yang kelima, derajat penguasaan. Contohnya, koreksi dan terapi gerakan baru dapat membawa perubahan yang positif bila peserta didik telah menguasai sedikit banyaknya keterampilan motorik yang diajarkan. Materi yang kedua tentang proses terjadinya kesalahan gerak. Di sini saya mengambil 2 faktor yang bisa contohnya di sini, jika seseorang menggiring bola dalam olahraga bola basket, jika tidak berani melakukan shoot atau kurang percaya diri, maka dia kembali memberikan bola kepada temannya sehingga tidak jadi melakukan shoot. Yang kedua, kemampuan koordinasi. Seperti koordinasi antara kedua lengan dan kaki pada saat permainan bola basket. Seseorang melakukan shoot tanpa melakukan loncatan, maka bola yang dihasilkan tidak begitu baik. Begitu juga sebaliknya. Lanjut, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu motivasi. Contohnya, jika seseorang melakukan kesalahan, pasti saja pelatih memberikan koreksi akan menyebabkan atlet menjadi down. Tetapi jika kita memberikan motivasi, pasti atlet akan cenderung aktif, bahkan bisa jadi tidak akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Yang kedua, fasilitas. Jika fasilitas kurang mendukung atau kurang memadai, pasti prestasi atlet akan menurun. Contohnya, dalam cabang bela diri tarung derajat, jika seseorang yang baru belajar pasti membutuhkan fasilitas seperti target buat latihan. Tidak langsung saja memukul samsa karena bisa berakibat fatal terhadap kesehatan atau keselamatan atlet. Materi yang ketiga yaitu tentang konseptual, kesimpulan, diagnosa, koreksi, dan terapi. Yang pertama, konseptual. Konseptual kesalahan gerak, yaitu contohnya kesalahan roll pada saat senam lantai meliputi roll depan dan roll belakang, di mana di sini untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada gerakan roll, maka kita harus mengikuti prosedurnya. Yang kedua, diagnosa kesalahan gerakan. Contohnya, pada cabang olahraga futsal, kesalahan pada saat melakukan shoot yang berujung cedera. Di sini kita sebagai seorang pelatih harus melacak apa penyebab kesalahan tersebut. Yang ketiga, terapi. Misalnya saat kiper melakukan gerakan dalam cabang olahraga futsal, di mana salah satu dari kakinya cedera dan untuk terapinya bisa melakukan latihan fitness
atau dengan melakukan peregangan. Masuk materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu tentang skema sumber terjadinya kesalahan gerak. Di mana skema sumber terjadinya kesalahan gerak ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sumber kesalahan. Di sini sumber kesalahan dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal dapat berupa percaya diri. Contohnya, dapat menyebabkan kesalahan gerak yang bersumber dari mental spirit, kekurangan mental, atau sering mendapatkan bullying dari teman-teman atau pelatih. Yang kedua, tekanan. Tekanan ini bisa berupa pertanggungjawaban pelatih kepada atlet agar dapat menampilkan penampilan yang sempurna. Sikap tersebut menuntut atlet untuk tampil lebih di atas rata-rata sehingga bisa membuat atlet tidak percaya diri. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman di sini bisa dimaksud kurangnya pengalaman atau jam terbang atlet. Jika jam terbang atlet sudah jauh atau pengalamannya sudah banyak, jadi kesalahan yang dilakukan atlet bisa dilakukan tidak terulang-ulang. Yang selanjutnya, persiapan. Seseorang yang kurang persiapan, bisa kita katakan seseorang yang kurang persiapan memiliki kaitan yang sangat erat sehingga dapat diperlukan guna untuk mewujudkan percaya diri peserta didik. Selanjutnya, tentang faktor internal, kemampuan koordinasi. Di sini ada beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya kesalahan, yaitu dari struktur dasar gerakan ada fase awal, fase utama, dan fase akhir. Dari ketiga fase ini, pelatih atau guru harus membimbing dengan baik agar tidak terjadinya kesalahan. Kemudian, ada beberapa sumber kesalahan dari koordinasi seperti irama, luar gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan gerakan, dan hubungan gerakan. Masuk ke faktor eksternal. Di sini faktor eksternal dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang motivasi. Sumber terjadinya kesalahan berasal dari dorongan pihak yang dirasa penting oleh atlet atau peserta didik. Salah satunya yaitu pelatih atau guru. Yang poin yang kedua yaitu poin fasilitas, di mana jika peralatan tidak mendukung akan menyebabkan terjadinya masalah berulang-ulang kali saat melakukan gerakan. Yang poin yang terakhir atau poin yang ketiga yaitu tentang poin diskomunikasi. Contohnya, pembahasan yang berbelit atau terlalu banyak yang tidak sesuai akan menyebabkan konsentrasi peserta didik akan terpengaruhi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.